Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, sidang jemaat Tuhan yang selalu dalam bersuka cita, sidang jemaat Tuhan yang selalu semangat, yang selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Yakinan percaya sidang jemaat Tuhan selalu mempersiapkan hatinya untuk hal-hal yang membuat kita iman kita bertumbuh, itu firman Tuhan. Mari kita jemaat Tuhan persiapkan hatinya lewat firman Tuhan. Iman kita dibaharui, hati kita pun dibaharui, dan kita akan menjadi berkat. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, sampai akhir hidupku Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat 27. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kau pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat.
maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah kau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah janjinya yang tidak pernah gagal. Shalom jemaat Tuhan. Renungan sebelumnya kita berbicara bagaimana kesabaran menanti janji Allah. Sekarang tema kita adalah janjinya yang tidak pernah gagal. Ya, kalau Tuhan sudah berjanji, janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Shalom jemaat Tuhan. Dan renungan kita hari ini berpusat pada Allah yang mengukuhkan perjanjiannya dengan Abraham. Sebelumnya Abraham namanya Allah Abraham, dan dia memperbarui janji dan menuntut ketaatan melalui tanda fisik, yaitu sunat. Ya, Allah memberikan tandanya kepada Abraham, yaitu sunat, dan mengubah namanya Abraham menjadi Abraham, Sarah menjadi Sarah, untuk menegaskan janji keturunan luar biasa, serta menegaskan bahwa perjanjian utama akan melalui Ishak, bukan Ismail. Ya, melalui Ishak bukan Ismail, ya. Meskipun Ismail juga diberkati pada waktu itu, tetapi anak perjanjian adalah Ishak. Intinya adalah tentang kedaulatan Allah, ketaatan manusia, dan janjinya yang tidak pernah gagal. Siapa Tuhan sebagai tema kita yang diwujudkan dalam tanda perjanjian rohani, yaitu sunat hati kita. Siapa Tuhan. Dan di sini kita belajar bagaimana penampakan Allah sebagai El Shaddai. Waktu Allah menampakkan diri kepada Abraham, Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa untuk meneguhkan iman Abraham akan janji yang tampak mustahil, keturunan yang baik. Kenapa mustahil? Jemaat Tuhan, umur Abraham pada saat itu adalah sudah 99 tahun. Ya. Kalau secara dunia dia tidak akan bisa punya keturunan. Dari Sarah 90 hampir 100 tahun.
Ya, kalau kita berpikir tidak mungkin, tetapi janji Tuhan tidak pernah gagal, sedang jemaat Tuhan ya. Dan perintah hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, menuntut hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah, hidup yang tulus dan taat dengan ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Dan janji itu akan kita akan peroleh ya kalau kita hidup di hadapan Tuhan dan tidak bercela seperti Abraham ya. Dan di sini kita juga melihat bagaimana perubahan nama ya. Abraham menjadi Abraham. Artinya Abraham itu adalah bapak banyak bangsa. Sarah menjadi Sarah. Artinya Sarah adalah ibu bangsa. Bangsa artinya berkat itu sudah diberikan kepada mereka ya. Ini menegaskan janji Allah bahwa mereka akan menjadi leluhur banyak bangsa dan menjadi berkat ya. Dan Tuhan menuntut janji daripada Abraham yaitu sunat dan memberikan tanda itu. Setiap laki-laki di rumah tangga Abraham harus disunat sebagai tanda perjanjian kekal antara Allah dan keturunannya. Ini melambangkan pemisahan diri dari dosa, pemurnian dan kepemilikan kepada Allah. Orang yang tidak disurat akan dilenyapkan dari bangsanya karena mereka mengingkari perjanjian. Dan di sini juga ditegaskan melalui janjinya anak perjanjian melalui Ishak. Meskipun Allah memberkati Ismail, perjanjian utama dan kekal akan melalui Ishak, anak yang akan dilahirkan Sarah tahun depan, kata Allah. Ini menunjukkan bahwa kehendak Allah bukan selalu sesuai akal manusia, tetapi harus dipenuhi dengan iman, ketaatan dan iman Abraham taat pada hari itu juga menyunatkan dirinya sendiri, Ismail dan semua laki-laki di rumahnya, menunjukkan imannya yang nyata dalam ketaatan. Waktu Allah memberikan perintah, Abraham taat dan melaksanakannya. Ya, jemaat Tuhan. Ya, dan dalam kehidupan kita pun kita harus hidup dalam perjanjian. Sama seperti Abraham, kita dipanggil untuk hidup dalam perjanjian dengan Allah, sadar akan kehadirannya setiap saat. Dan juga kita harus melakukan sunat hati. Dalam perjanjian baru, sunat menjadi sunat rohani, yaitu hati membuang pikiran jahat dan menyerahkan seluruh hati kepada Kristus, tunduk pada janji Allah. Meskipun janjinya tampak mustahil, kita harus percaya dan menaati, karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, yaitu El Shaddai, yang sanggup menggenapi janjinya dan Dia tidak akan ingkar janjinya itu. Ingat itu ya. Biarlah renungan hari ini memberikan suatu berkat yang luar biasa untuk kita, bahwa janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal dan kita akan diberkati Tuhan sepanjang hidup kita. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini seperti Abraham yang mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan Allah dan Sarah, dan juga nanti Ishak diberikan kepada anak perjanjian sebagai anak perjanjian. Itu adalah berkat yang luar biasa untuk keluarga Abraham. Tuhan Yesus Kristus, kami pun seperti itu. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, dan kami menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.